tips atau ngasih tutorial bagaimana caranya membuat doodle, yang lebih tepatnya doodle manual atau gunakan tangan ya, gunakan tangan langsung dengan pulpen dan buku gambar lebih tepatnya. Nah, pada di video kali ini aku akan sharing itu apa aja sih alat-alatnya, bagaimana sih cara membuatnya, dan apa itu doodle. Dan nanti di video terakhir juga aku akan membuat sebuah doodle yang akan aku gambar langsung nanti di video terakhir. Jadi jangan skip dulu videonya, tunggu sampai habis. Dan kita cari tahu dulu arti doodle itu apa. Yang pernah aku tahu ya, doodle itu sebuah, ini pasti kalian bertanya apa sih doodle. Nah, kalian pernah buat dulu, aku yakin kalian pernah buat waktu kalian masih SD. Pernah ada nggak waktu SD sih, iyalah masih SD, pertama kali kalian buat doodle itu di SD. Karena apa? Dari kecil kita sudah membuat itu tanpa kita sadari. Doodle itu adalah sebuah garis yang tergambar, yang membentuk sebuah pola, yang menjadikan sebuah gambar yang abstrak. Nah, itu sebuah doodle. Lebih tepatnya, kalian pernah gambar atau kalian pernah coret-coret kertas di bagian belakang buku kalian? Pasti pernah. Misalnya nih, ini contoh ya, sebuah buku. Nah, ini belakangnya. Nah, di belakangnya ini kalian coret-coret ya, coret-coret waktu SD kalian gambar orang-orangan sawah atau gambar pemandangan. Nah, itu sebuah doodle. Nah, itu yang aku tahu dari Google sendiri. Nah, tanpa kalian sadari, kalian sudah membuat itu kalian sudah ada basicnya dari sejak kecil. Nah, jadi kalau untuk membuat sebuah doodle jangan takut. Jangan karena kalian nggak pernah buat, karena udah pernah buat, basicnya kalian sudah tahu. Dan lebih bagusnya lagi, kalian lebih bisa mengembangin itu bagi siapa yang suka ya, bagi orang-orang yang memang suka gambar tapi nggak tahu awal mula menggambar itu dari mana. Nah, itu aku saranin itu mulai dari doodle dulu, karena kalau menurut aku ya, doodle itu paling mudah untuk diikutin atau untuk dibuat secara first ya, atau untuk pertama kali orang menggambar. Nah, untuk selanjutnya itu ke tahap-tahap yang memang lebih expert atau lebih tinggi lah. Alat apa saja yang kita butuhkan saat membuat doodle? Yaitu yang pertama buku gambar. Aku di sini gunain sketchbook ya, yang ukurannya ini A5. Ini murah, aku dapatnya di Gramedia. Kalian cari aja di Gramedia, itu ada banyak. Ada yang besar, ada yang ukuran A5, ada yang lebih besar lagi. Aku gunain yang mini ya, lebih tepatnya mini karena lebih enak, bisa dibawa kemana-mana. Nah, ini buku gambar yang lama sih, udah berapa tahun ya, karena aku jarang gambar juga, jadi udah burik banget ya, udah burik. Nah, ini bukunya. Kenapa aku gunakan ini? Karena ini kertasnya lebih tebal, teman-teman. Ini kertasnya jujur ya, kita tuh kalau gambar terus gunakan pena air yang mudah tembus di kertas, itu pasti nggak enak. Atau kalau mau buat garis atau buat gambar, jadi kalau kertasnya buku gambar atau sketchbook ini tebal banget. Nah, ini contoh, ini arsirannya ya, ini arsiran hitamnya, nggak tembus loh ke belakang. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Itu kelebihannya sketchbook ini, kenapa aku milih yang pertama ini. Nah, alat selanjutnya atau perlengkapan selanjutnya itu pena. Ini dia 02 nomor-nomor ini. Nah, kalian bisa lihat sendiri matanya itu ini lebih tipis ya. 02 itu lebih kecil, itu lebih tepatnya untuk garis-garis yang tipis. Kalian bisa gambar-gambar garis tipis gunakan 02. Nah, kalau 07 ini untuk mempertebal garis. Kita lihat sendiri, ini matanya tebal, kepalanya tebal. Yang keempat ini untuk mempertebal juga, tapi nggak tebal-tebal kali. Biasanya ini untuk memperbagus garis yang sedikit, yang tipis saja. Kenapa gunakan 3 nomor ini? Karena 3 nomor ini aja udah mewakili
udah sangat bagus untuk membuat doodle. Biasanya aku gunain satu lagi 08 itu sering kosong, sering jarang ada di tempat, atau kalau cari-cari di toko-toko alat tulis itu jarang kali ada sih. Ini di toko alat tulis itu lengkap menurut aku ya, lengkap, cuman nomornya aja yang kadang susah dicari. Tapi kalau untuk snowman drawing pen sendiri itu ada. Nah, yang selanjutnya aku gunain pensil lah. Kenapa gunain pensil? Karena awalnya aku belum berani untuk gambar doodle itu gunakan langsung pulpen atau drawing pen. Itu belum berani dan belum expert lah. Lebih baik buat polanya dulu. Nah, ini jadi saran untuk teman-teman. Ini nge-cheat juga sih sebenarnya. Sebelum kalau kalian memang udah expert di bidang menggambar, mungkin kalian bagi kawan-kawan yang udah expert di bidang gambar ya mungkin lewat pulpen langsung tanpa menggambar pola itu langsung jadi ya, lebih bagus gambarnya. Nah, untuk kawan-kawan yang belum pernah sama sekali untuk gambar lagi atau baru-baru mulai, disaranin gunain pensil aja. Kenapa? Karena lebih mudah untuk dihapus garisnya. Jadi kalian buat pola dulu di buku gambar atau di kertas itu, kalian buat pola dulu dengan pensil. Nah, jadi kalian, tapi ingat jangan tebal-tebal ya, jangan ditekan kuat-kuat, secukupnya aja garisnya untuk membentuk pola aja di buku gambar. Begitu jadi kalian tebalkan kalian perjelas dengan drawing pen ya. Nah, itu salah satu cheat atau untuk membuat gambar doodle atau gambar apapun jadi lebih bagus bagi pemula. Nah, selanjutnya aku saranin itu untuk kalian saranin untuk membeli jangka ya. Karena apa? Jangka kalian di sebuah doodle itu ada yang nama lingkaran. Di sebuah gambar pasti ada lingkaran. Nah, membuat lingkaran itu paling sulit. Lingkaran bersih itu paling sulit. Lingkaran sempurna itu susah banget, serius. Apalagi yang tak punya tangan yang nggak bisa diam ya, maksudnya kalau gambar tuh nggak tenang, tangannya tuh sering gemetar sedikit walaupun nggak banyak, tapi kalau gambar itu nggak pernah pas gambar bulatnya. Nah, aku saranin itu untuk pakai jangka yang besi yang bisa gambar bulat itu. Nah, itu lebih bagus karena untuk mempermudah membuat lingkaran. Kan itu gunakan pensil. Nah, nanti mempertebalkan dengan drawing pen lagi gitu. Ini jangka aku juga entah kemana, udah aku cari kemana-mana juga nggak tahu, nggak nemu. Nah, di selanjutnya aku gunain roll juga, penghapus juga ya. Roll ini untuk gambar misalnya ada garis-garis yang memang harus sempurna. Nah, kalian butuh juga. Nah, di sesi selanjutnya adalah kita memperkenalkan dulu doodle. Doodle itu ada beberapa kriteria. Yang pertama ada doodle, kalau kalian tahu itu lebih umumnya doodle itu ke monster. Doodle monster tahu ya, yang gambar-gambar kayak boneka, terus digambar banyak-banyak dengan bagus, dengan satu buku gambar, terus jadi gambar yang menarik untuk dilihat. Nah, itu doodle monster. Ada juga doodle yang bunga-bunga. Nah, bunga-bunganya aku lupa, tapi kalian pasti tahu. Bunga-bunga ini motifnya banyak yang berbentuk bunga-bunga. Nah, itu aku condong ke dua-duanya gitu. Lebih condong ke yang bunga dan yang monster juga. Tapi aku lebih suka ke bunga sekarang. Lebih tepatnya karena bunga ini lebih kalau membuat doodle bunga itu lebih sulit. Nah, kalian itu butuh tantangan imajinasi yang kuat. Karena apa? Setelah membuat beberapa garis-garis seperti bunga, nanti di tempat arsiran lain kalian juga harus mencari bunga, tapi yang motifnya lain gitu, seperti motif batik atau motif gimana titik-titik, ya itu kalian cari aja di Google, itu ada. Nah, selanjutnya itu ada doodle art name ya. Doodle art name ini sebenarnya itu lebih mencakup kedua-dua ya, tergantung. Itu lebih tepatnya untuk menggambar sebuah nama. Jadi kalian misalnya buat nama seseorang atau buat nama kalian di kertas, terus kalian bagusin tulisannya. Nah,
sudah terbentuk namanya. Nah kalian tuh mau buat doodle-nya pakai doodle monster, gabungin ke doodle monster atau ke doodle bunga-bunga juga bisa. Lebih kalau aku sih kalau untuk yang doodle nama ini sekarang lebih suka ke bunga-bunga sih. Karena apa? Lebih cantik kelihatannya, lebih bagus. Kalau monster bagus, cuman polanya tuh agak lebih imut ya. Kalau untuk imut dan lebih orang lebih cute itu lebih ke monster, karena tergantung orang sih seleranya apa. Dan di sini aku juga akan membagikan trik pertama-tama kalian, untuk kalian yang baru pertama gambar-gambar doodle, pengen gambar doodle tapi nggak tahu caranya gimana supaya bagus. Aku kasih trik ya. Yang pertama, coba cari di Google, di website, itu gambar doodle art. Nah, pasti banyak tuh referensinya tuh pasti banyak. Kalian pilih salah satu pola yang kalian suka, yang paling kalian bagus, yang menurut kalian paling bagus. Contoh ya, setelah kalian browsing kalian jumpain yang seperti ini. Nah, contoh kalian jumpain pola yang seperti ini. Nah kalian pengen niru nih, pengen sama dengan gambar yang seperti ini. Nah saran aku, kalian nggak boleh menjiplak semuanya. Semua yang dari sini ini nggak boleh. Menurut aku kalian boleh pilih salah satu aja. Mau pilih background atau pilih objeknya. Nah mana yang bagus menurut kalian? Misalnya kalian pengen pilih objeknya bagus nih, pilih, ambil gambar, sesuaikan, nah selesai. Backgroundnya kalian ganti gitu. Backgroundnya kalian rubah bagaimana bagusnya menurut kalian rubah. Mau kalian buat doodle monster, mau kalian buat doodle bunga-bunga kayak gini, atau kalian mau buat doodle nama, tambah-tambah nama di sininya, atau membuat bintang-bintang, gambar-gambar lainnya. Nah itu terserah. Yang penting ininya tuh jangan sama persis ya. Ini jangan sama persis. Karena apa? Kalian tidak menghargai karya orang lain, dan itu itu sama dengan menjiplak ya. Kalian tahu sendiri kalau menjiplak kan berarti tidak meminta izin mengcopy karya orang lain gitu, tanpa si izin yang membuatnya. Nah itu itu trik ya, itu trik yang aku kasih tahu. Nah bagi kalian yang memang mau mulai, nah itu lebih bagus tuh gitu. Karena apa? Karena untuk sebuah gambar yang sempurna itu di awal-awal pasti nggak ada. Untuk mencari imajinasi yang super duper hebat atau super duper yang bagus itu susah, jujur itu susah untuk awal-awal ya. Mungkin lama kelamaan kalian terbiasa, kalian punya ide bagaimana, gambarnya nanti seperti ini, udah ada bayangan nih. Itu bagi yang udah expert ya di gambar. Nah bagi yang pemula lebih bagus ngikutin yang aku saranin tadi. Karena apa? Itu lebih mempermudah kalian, atau istilahnya cheat untuk mempermudah kalian menggambar apapun itu, mau doodle, gambar sketch, atau apapun itu. Kalian bisa lihat konsepnya di Google, karena Google sekarang hebat, keren-keren, dan banyak gambar yang bisa kalian dapatkan di situ. Oke. Nah di video kali ini juga aku akan membuat gambar doodle. Aku udah buat konsepnya, dan kalian bisa lihat aja di video ini. Jangan di skip, dan langsung aja kita menuju ke video tutorial membuat doodle.